Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang aku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, iaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600,000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga ada Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Yes, Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. Yes guys, terima kasih guys. Untuk kali ini guys kita bakal mereaksi tentang politikus ya, sedikit lah ya, karena ini daripada channelnya Malaysia, yang mana ya daripada ML Studio lah, yang judulnya itu adakah politik Indonesia lebih matang daripada Malaysia. Wah, jadi kita ini topik berat ya. Topik berat, tapi nggak apa, ini kan pendedahan dan juga edukasi daripada dia kepada kita ya kan. Jadi kita harus menerimanya dengan terbuka dan berpikiran secara bijak ya. Jadi harus nonton video ini hingga habis biar nggak salah anggap guys ya. Jadi guys nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 ya. kita mempunyai tanggapan negatif bahawa Indonesia ni kerja ni sebagai pembantu rumah aja, kerja ni di ladang aja, kerja ni sebagai dalam bidang pembinaan ya. Kalau kita melihat fenomena bermula daripada Sumpah Pemuda daripada awal abad ke-20, kemudian merdeka, perlawanan mengambil alih negara selepas daripada Jepun kalah, berlawan dengan Belanda yang nak mengambil alih semula, kemudian mendirikan negara, kemudian ada debat yang dinamakan debat konstituante, iaitu soal negara Islam atau negara Islam di Parlimen Indonesia. Itu dalam saya ingat akhir 40-an ataupun awal 50-an. Iaitu mereka ni tidak terkena fenomena apa yang dinamakan sebagai kebangkitan Islam. Kerana terlalu awal ya. Kalau kita ni bercakap menambah hudud negara Islam ni sekarang, tapi di Indonesia lebih lama. Dan kemudian ada orang seperti Sultan Takdir alias Syahbana yang membicarakan apa itu menjadi negara moden Indonesia. Kalau kita baca tulisan-tulisan Sultan Takdir alias Syahbana misalnya, kita akan nampak dia di antara pemikir moden, dalam tanda kutip liberal Melayu yang pertama saya rasa, yang faham nak jadi negara bangsa ni apa. Dia boleh seolah-olah nampak 50 hingga 100 tahun ke depan. Saya ingat dalam 40-an, 50-an, Sultan Takdir ni dah satu tokoh yang hebat lah ya. Yang juga saya rasa dia ada tulang belakang di belakang kamus dewan kita yang menyusun itu ya. Kemudian berlakunya peristiwa 65, berlakunya tekanan-tekanan kan. Jadi order baru ya, antara order lama dengan order baru, dan juga bagaimana pentadbiran Soeharto menekan demokrasi sasanan itu demi kemajuan ya. Sampailah kepada reformasi. Jadi kita tidak boleh melihat fenomena Indonesia sekarang Ahok, Prabowo sekarang dengan Jokowi saja. Orang akan melihat, khususnya generasi muda, melihat Indonesia ni selepas reformasi, orang seperti Prabowo dan Ahok. Tapi kita kena ingat satu perkara. Sewaktu berlaku reformasi 98 di Indonesia dan Malaysia, sewaktu beberapa aktivis Indonesia mengatakan perubahan politik di Indonesia itu akan menjadikan Indonesia lebih maju. Orang Malaysia termasuk kelas menengah, termasuk di kalangan aktivis umum, bukan orang yang mengikuti Indonesia, macam meragui kemampuan itu, kerana kita mempunyai tanggapan negatif bahawa Indonesia ni kerja ni sebagai pembantu rumah aja, kerja ni di ladang aja, kerja ni sebagai dalam bidang pembinaan ya. Memperlecehkan dengan tidak menyedari bagaimana kegiatan kebudayaan dan pemikiran di Indonesia itu luar biasa. Misalnya terjemahan buku ya, terjemahan buku Heidegger, terjemahan buku apa-apa bukulah. Misalnya perdebatan tentang postmodernisme sudah berlaku tahun 80-an di waktu rejim itu ada, dan apa-apa lagi kan. Kalau yang lebih kelakar lagi, kalau kita ambil contoh buku yang terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Intelektual Masyarakat Membangun ataupun Mitos Pribumi
malas. Itu dialih bahasa kepada bahasa Melayu daripada terjemahan asal dan bahasa Indonesia. Sedangkan tokoh itu, penulis itu datang daripada Malaysia, iaitu Syed Hussein Alatas, walaupun dia lahir di Bogor lah ya. Tapi itu menunjukkan bagaimana pergerakan itu. Sebab tu saya selalu percaya di mana ada negara yang kehidupan berbudaya dia, pemikiran dia itu maju, dia akan memberi dasar kepada kebangkitan kebudayaan dia dan kemudian pemikiran politik dia lah. Jadi pemikiran politik yang diterokai oleh Indonesia itu daripada suatu naik, dia beberapa tokoh kritikal ya, di antaranya B.J. Habibie dan Gus Dur. Ini yang kita ignore dan tidak melihat balik. Bagaimana benda itu berdiri? Misalnya pilkada, pilihan raya untuk latih gubernur. Kenapa ada pemilihan presiden secara langsung? Bagaimana mereka mendirikan KPK ya, iaitu kita sini SPRM lah, mendirikan media yang bebas ya, dan juga mendirikan SPR mereka yang bebas. Supaya ini saya rasa satu sumbangan yang besar dalam perdemokrasian Indonesia yang kita abaikan. Jadi kita tak boleh melihat politik itu dalam konteks tokoh-tokoh umum dan parti-parti saja. Kita kena lihat struktur yang dibina dalam tempoh puluhan tahun yang lepas. Dia nak respon pada persoalan apa yang berlaku sebelum itu. Dia bukan masalah matang maksudnya. Maksud saya ialah entah kenapa ada kesedaran berfikir. Kalau kita tengok Sumpah Pemuda, polemik kebudayaan, Pancasila itu adalah satu rumusan-rumusan yang saya rasa luar biasa. Macam saya beri Sultan Takdir Ali Sabana lah, tapi saya tak boleh sebut matang dan kata seolahnya mentah. Selebih tepat saya kata ni antara sedar dengan tak sedar, tahu dan tidak tahu. Maksud saya ialah yang saya menjadi tanya-tanya ya. Tanya saya itu kerana pencarian saya belum selesai secara individu ya. Bagaimana pendidikan yang diwarisi oleh sistem Belanda itu, pendidikan tokoh-tokoh pemikir dan ahli politik awal Indonesia ini di Belanda, di Eropah pada itu boleh membuka orang macam Tan Malaka misalnya. Luar biasa kefahaman dia tentang ideologi Marxisme itu yang tidak ada di sini. Jadi saya nampak kita ini agak cetek ya, saya rasa itu lebih luas, lebih mendalam. Jadi matang tak matang itu saya rasa, sebab matang ni selalu dikaitkan dengan ketuaan. Jadi saya agak kurang bersetuju dengan itu. Ada yang muda, mentah, ada yang matang. Jadi dia bukan tua, matang. Dia sama-sama muda, sama-sama mandiri. Tetapi saya tidak tahu bagaimana boleh. Misalnya kalau kita membandingkan gerakan Indonesia Raya yang di sebelah kita di tanah Melayu, tanah Malaya dengan di tanah sana, kan? Apa pemikiran yang kita keluar? Bagaimana mereka? Kenapa kita nak menumpang kepada Indonesia? Itu menjadi tanda tanya. Kenapa kita nak merdeka bersama Indonesia? Itu jadi itu kita kena kaji mendalam lagi. Ini saya rasa satu foundation yang agak kuat di satu sisi. Walaupun ada orang kata Indonesia ni hebat dari segi kesastraan, kebudayaan, sains sosial saja, tidak dalam sains teknologi, perkembangan sebagaimana di Malaysia. Malah di satu sisi yang lain, masa saya di Indonesia tahun 2004-2005, ramai juga beberapa pandu teksi saya jumpa, orang biasa saya jumpa yang kagum dengan Malaysia kerana adanya pelaksanaan hudur undang-undang Islam yang dibuat di Kelantan misalnya, kan. Impress dengan peranan syariah itu, kan. Suka, kan. Sini orang tangkap khalwat, puasa tak puasa, tak sana puasa tak puasa, selamba rock je. Malah restoran dibuka. Dia bukan restoran, warung-warung di tepi jalan di Indonesia ni dibuka waktu bulan Ramadan. Dia hanya ditutup dengan kain sebagai menghormati orang yang berpuasa. Zaman saya tinggal di sana tu, misalnya minuman keras ya, ditutup dengan kain je. Tapi dijual, siapa nak beli boleh. Itu maksudnya. Jadi fenomena tu sedikit beza. Pakcik, aku tahun hadapan aku puasa di Indonesia ya. Wah. Enggak, aku pengen nyoba kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Oh, benar juga ya. Itu menarik tuh, guys. Ya, tapi bukan karena itu rupanya restoran dibuka ya, semuanya orang-orang dibuka ya ketika. Oh, itu maksudnya ya. Oh, enggak. Oh, karena itu, guys. Pak Ariel pengen ke Indonesia waktu puasa, guys. Karena banyak juadahnya. Aku pengen merasa suasana Ramadan itu sendiri di Indonesia. Waktu ditutup nih ya bendera ya gitu. Enggak. Karena lebih enak ya kan. Enggak, Pakcik, jangan. Kalau sini nggak lepas ya kan. Ya. Aduh, apa ya rasanya kalau ayam geprek? Waktu tengah hari? Ya, waktu siang itu ya, enggak. Ke Ramadan. Ya, canda, guys. Oke, lanjut. Bisa dicoba nih. Jangan. Sebab tu mereka impress. Sebab mereka melihat, walaupun mereka ni ada NU, ada Muhammadiyah, NGO Islam yang terbesar di dunia misalnya, tetapi mereka tidak ada pelaksanaan syariah dia. Jadi ada orang yang teringinkan gaya pentadbiran gaya Malaysia, ya. Itu. Gitu ya. Tetapi kalau yang dikatakan berkenaan dengan syariah dan juga sistem itu, lihat kepada ini juga berbilang kaum itu juga. Sebagai contoh di Indonesia itu mempunyai lebih dari beratus-ratus etnik apa semua itu. Jadi perlu
secara adil sistemnya tuh. Mungkin kalau dibawa sistem Malaysia itu masuk ke dalam Indonesia bakal berantakan juga karena sistemnya nggak sesuai dengan perkadaran semasa. Gitu guys. Ya, aku nggak berapa bagus tentang politik ini, tapi aku cobain dengerin dan juga ternyata sebenarnya kita punya sistem ya yang kedua-duanya pun ada plus yang kontra ya gitu ya. Ada bagusnya juga, ada enggaknya juga, ada bagusnya juga, kayak gitulah ya. Tapi itu sistem negara masing-masing. Tapi di sini kita mulai memahami yang sebenarnya jangan kita lupakan sistem-sistem yang orang dahulu bikin ini tuh udah melangkaui 150 tahun ke depan sebenarnya. Betul. Dia begini ya, satu lagi kalau di Indonesia itu kenapa dipanggil sebagai Republic of Indonesia? Karena setiap daerah itu, setiap negeri itu mempunyai hak masing-masing untuk bersuara dan juga untuk mengandali setiap politik yang ada di setiap negeri itu. Begitu juga yang berlaku guys. Tapi ya aku baca ya, sebenarnya pejuang pendahulu ini sebenarnya bagi aku apalagi terutama Indonesia itu ya, mereka itu sangat bijak ya, sangat brilian pemikirannya ya. Mereka bisa ya merumuskan Sumpah Pemuda yang tidak menonjolkan satu etnis pun ya, tetapi semua dibawa dalam satu kebangsaan Indonesia ya, satu bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita bilang juga ya yang Indonesia itu ketinggalan dalam teknologi atau enggak, sebenarnya itu yang dahulu guys, yang kalau kita 2024 ini udah melihat teknologi. Tapi sebenarnya kalau kita sadar pada tahun 1987 juga Indonesia udah mulai dan juga berjaya membuat pesawat daripada pemerintahan B.J. Habibie waktu itu guys. Iya benar. Jadi itu di sana kita udah lihat sebenarnya teknologi Indonesia itu udah level di mana sebenarnya ketika itu. Dan hari ini mereka sebenarnya memproduksi teknologi dari luar yang memang pabriknya ada di Indonesia seperti Toyota ya, Honda, Yamaha ya kan, nggak silap aku ya kalau salah minta maaf ya guys ya. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya mereka udah mengeluarkan bermacam-macam lagi ke depannya EV ya, electric vehicle ya, yang mana mobil-mobil listrik itu udah mulai diterima oleh masyarakat bukan saja di Indonesia tetapi di luar negeri juga. Nah, dia itu udah menunjukkan begini, senang cerita lah kan, kalau kita lihat sekarang ini Malaysia lebih kepada membawa teknologi masuk ke dalam Malaysia, tetapi kalau Indonesia itu menghasilkan teknologi itu sendiri kebanyakannya dan membawa ekspor keluar apa yang dihasilkan. Begitu, jadi guys, gimana pendapat kalian semua? Sila komentar di bawah ya, kita pengen dengar juga pendapat kalian ya. Minta maaf kalau kita itu memang agak cetek dan juga pemikiran kita berdua ini nggak sampai seperti yang kalian minta, tapi kita mau sama-sama belajar ya guys ya. Ya betul. Jika ada apa-apa kesalahan bahasa kita ataupun kata-kata kita yang banyak menyinggung atau apa ya, kita minta maaf awal-awal ya, karena kita bukan ahlinya juga, tetapi pengen belajar lagi dan mengetahui lagi tentang sesuatu politik ataupun sesuatu ideologi, teknologi yang ada di depan, bukan saja di Malaysia tapi di Indonesia juga dan seluruh Asia Tenggara ini. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu saja para kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seperti video untuk dirasi, just komen berserta dengan link dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.